Ya, jumpa lagi bersama kita di podcast kesayangan kita, Dimas Diajeng dan Netralis semuanya. Di episode yang ke-52 ini tak jemu, kita berikan informasi kepada semuanya yang ada di sana. Tentu saja masih bersama saya Denny Sumiran di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan juga Dito Suarsono. kurang keras ya karena ada di sana. Ya, talenta muda Tuban tidak kehabisan tentunya. Ya, selalu bergerak dan selalu ada generasi yang memberikan kita segala informasi maupun inovasi yang ada di pihak generasi-generasi tersebut. Namun sebelumnya kita tentu saja akan mendengarkan lagu dari Mas Aib. Satu kenari. Ya, yang berarti nggak jadi kenari. bukan Satu apa? Satu tujuan. Yang satunya konser soalnya. Satu tujuan ini. Oke. Ya, terima kasih Om Aib, ya, Kang Mas Saib. Ya, teman. Cerita tentang apa ini? Investasi cinta. Oh, Ya. investasi cinta. Investasi cinta. Ya, terkait dengan seperti yang ini tema kita pada malam hari ini. Juga Investigasi cinta. Wah, investigasi cinta ya. Apa awalnya kudu diinvestigasi Iya. gitu. Baru investasi. Nah, setelah itu jadi investasi. Prestasi. Prestasi. Kalau Kang Mas Pito ini kira-kira untuk investasi biasanya seperti apa yang ada di benak? Investasi ya, cinta itu kan investasi. Oh, cinta. Yang lainnya berupa Yang benda. lain. Yang berupa benda. Berlaku baik itu juga investasi. Oh, iya. Itu juga Oke. modal. Ya, itu. Kalau diajeng apa ini? Kira-kira Investasi itu kalau aku ya berkaitan dengan uang. Oh, berkaitan dengan uang. Nah, itu cocok Iya. sesuai dengan tema kita ini. Nah, Maksud cocok? Narasumbernya mudah dan investasinya ini katanya bisa dilakukan dengan ongkang-ongkang. Katanya bisa ongkang-ongkang main aplikasi baik. Begitu. Nah, siapa narasumber kita pada malam hari ini? Monggo. Nah. Diajeng Rina yang akan memperkenalkan. Silakan. iya. Di episode yang ke-52 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat spesial ya. Beliau adalah Mas Yuda Satria Aditama SS. Tepuk tangan dulu. Sebagai founder komunitas belajar investasi Tuban. Nah, ini komunitas belajar ke investasi. Sebenarnya ada apa sih investasi? Nah, sebelum itu saya sapa dulu ya. Selamat datang Mas Yuda. Selamat datang di Cetik Geni, Mas. Ya, makasih Mbak. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Mas, jadi ada sesi yang harus dilalui, Mas. Ya, gimana? Nah, namanya adalah sesi Pantik Abi. Oke. Sebelumnya udah tahu Pantik Sudah Abi? dong, penonton Sudah. setia Cetik. Penonton setia Cetik Geni. Bagian dari investasi. Juga ya. Nah, Investasinya Tuban kalau itu. jadi nggak perlu dijelaskan ya. Ya. Sudah. Siap. Ya langsung mulai. Yang pertama, pasif atau aktif? Aktif. Trader atau broker? Trader. Internal atau eksternal? Internal. Tren atau tren lain? Trend line. Reksadana atau deposito? Reksadana. Konvensional atau syariah? Syariah. Saham atau obligasi? Saham. Open buy atau open sell? Open buy. Hulu atau hilir? Hulu. Nah, yang terakhir nih Mas Yuda, harus Iya. dijawab secara cepat ya Siap. Mas ya. Bitcoin atau trading forex? Trading forex. Trading forex. Super sekali jawabannya langsung. Yang terakhir ini agak heran saya. Kenapa Iya. agak ke Bitcoin nih? Iya, Tapi lebih ke kenapa trading ke forex. trading forex? Nah, untuk itu saya pengen tahu, monggo diajak. Iya. Biar yang membuka ya. Nah, Monggo. saya buka dulu ya. Nah, sebelumnya Mas Yuda kok bisa kepikiran membuat komunitas belajar investasi itu seperti apa Mas? Bisa diceritakan ke Dimas Diajeng mungkin? Jadi ini investasi itu kan cara pengertiannya penempatan modal yang kita harapkan akan tumbuh suatu saat. Nah, beda dengan tabungan. Jadi investasi itu ya suatu saat kita berharapnya akan tumbuh, nilainya akan tumbuh. Nah, kenapa kemungkinan membuat investasi itu awalnya saya
iseng. Dulu kan saya sudah memulai di saham itu sekitar 2016. Itu dulu ya saya pribadi aja nggak aja siapa-siapa. Ternyata rentang 2019-2020 ketika ada pandemi, meledak kan tren saham itu. Nggak tahu kenapa. Betul. Mungkin karena banyak yang di rumah, banyak yang nganggur, banyak yang gabut. Belajar juga banyak di rumah. Akhirnya mungkin iseng-iseng cari-cari, ternyata nyantolnya di saham. Apalagi waktu itu endorsernya kan jadi Corbuzier, terus ada Raditya Dika, itu kan akhirnya meledak kan. Nggak tahu kenapa 2019 itu saham meledak banget. Setelah saham terus pandemi ketika pertengahan itu, setelah saham itu semuanya sekarang tahu siapa apa itu saham. Dulunya saham itu dianggap kayak aneh gitu loh, apa sih, mainan apa sih gitu loh. Tapi tentang 2020 ini saham itu dianggap menarik nih kita pelajari ini. Ketika dipelajari menarik ini, saya coba ketemu sama teman-teman kantor kerja saya, bikin grup WA aja. Jadi bisa untuk saling berbagi informasi apa nih yang harus dibeli, apa nih yang harus dijual. Ya awalnya iseng dari grup WA, teman kantor saja. Tiba-tiba saya sering bikin status di WA, banyak mas, saya juga sudah main saham nih, join dong. Sekarang sampai anggotanya udah 102 itu. Itu sebenarnya kayak apa Iya, sih sebenarnya kayak apa sih, Mas? saham itu seperti apa? Oke, jadi saham itu salah satu instrumen untuk investasi yang berbentuk surat ya. Jadi ada selain ada deposito, selain ada obligasi, reksadana, ori dan macam-macam, itu salah satunya ada saham. Saham itu ibaratnya ketika kita beli sesuatu, ibarat Mas Denny ini punya perusahaan dan saya pingin menjadi salah satu pemilik saham perusahaannya Mas Denny, saya beli sahamnya Mas Denny. Oke, dari situ dulu dipahami garis besarnya itu. Terus lalu bagaimana cara kita memulai dan membeli. Jadi saham itu semacam kayak ada pasarnya. Pasar yang kalau kita mau belanja ya pergi ke pasar, ini juga ada pasarnya. Pasarnya namanya IDX atau bursa saham. Bursa saham itu bukanya hanya jam kerja Senin sampai Jumat. Indeks itu ada berapa? Saham itu ada sekitar ratusan, banyak nggak terhitung ya. Indonesia aja loh ya, belum luar negeri ada ribuan itu. Kita bicara nih lokal ya, karena pasarnya IHSG itu indeks harga saham gabungan itu hanya di Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak saham dan transaksinya dibatasi hanya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore ya. Tanggal merah libur. Jadi transaksinya hanya segitu, sebatas itu aja. Terus sekarang ini sudah slow, saya nggak pegang HP ya karena pasarnya tutup. Oke, besok baru bisa beli lagi. Nah, Kalau besok ini kan tanggal merah digeser, gimana itu? hari Rabu jadi Mengikuti tanggal merah yang resmi kan, nggak ikut digeser juga. Ikut ketika pemerintah memutus tanggal merah, ya ikut tanggalan itu. Jadi kan pasar itu kan ada pegawainya kan, pegawainya libur ya libur. Nah, tadi kan dibilang kalau kita akan ikut memiliki perusahaan tersebut ketika ada saham itu. Nah, itu kan biasanya besar modalnya. Ya gitu. Kayak gimana itu? Jadi saham yang dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau 10 tahunnya lalu, ketika 2010-an itu saham itu ya harus datang ke perusahaannya. Misal yang sekarang sahamnya bisa ditawarkan publik itu, kalau itu kan ada semen gresik itu sahamnya ditawarkan publik. Dulu 10 tahun yang lalu kita mau beli saham semen gresik ya harus ke pabriknya. Bawa uang ya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta malah. Terus tanda tangan resmi, terpenyerahan ada dokumentasi udah pulang kita punya saham itu. Nah, kalau sekarang seperti apa Mas? Sekarang karena eranya investasi semakin mudah dan dipermudah sama pemerintah, cukup pakai HP. Jadi kita download aplikasinya di HP. Ada namanya itu Sekuritas. Sekuritas itu sejenis lembaga keuangan ya? Lembaga brokernya. Brokernya itu semacam kayak bank itu ada BNI, Mandiri, BRI ya. Sekuritas juga ada. Masing-masing bank punya sekuritas. Terus selain bank-bank yang BUMN itu juga ada sekuritas yang lain. Ada sekuritas lain. Ada berapa sekuritas kira-kira? Ada 20-an lebih, banyak kok. Banyak juga. Yang populer mungkin ya kayak BRI itu punya sekuritas, BRI punya sekuritas, BCA punya sekuritas. Kalau Mas Yuda sendiri pakai sekuritas yang mana? Saya pakainya Indo Premier sama Spot, pakai dua saya. Pakai dua? Ya. Oke. Berarti kalau yang konvensional 10 tahun yang lalu saya harus datang nih. Tapi kalau sekarang mau beli saham, wah cukup aja datang ke sekuritas dengan cara download itu tadi. Tidak perlu datang ke sekuritas, langsung ponsel aja buka di Play Store. Ya, itu download aja. Karena saya di sini nggak di-endorse sama sekuritas apa-apa ya. Oke. Terus. Jadi ya pilih aja sesuai googling itu sekuritas terbaik lah. Nah, di situ ada pilihannya banyak dan semua bisa di-download di HP semuanya. Semuanya bisa di-download. Langsung ya berarti. Langsung. Jadi buka rekeningnya lewat HP, tanda tangannya virtual, foto selfie, foto KTP, foto NPWP, udah.
tunggu Saya mungkin sudah- Kita tinggal investasi gitu. tinggal tunggu 2-3 hari nanti dapat nomor rekening. Oh. Ada dapat nomor rekening ya, nomor rekening itu nanti yang di top Berarti up. nomor rekening khusus ya, bukan Nomor- bank. bukan bank ya. Kita buka baru istilahnya. Ya nomor rekening itu yang kita top up. Top up melalui m-banking yang sudah kita punya. Oke. Kita top up ya semacam kayak OVO, ShopeePay dan lain. Top upnya kita masuk dan uangnya di dalam top up itu kita belanjakan. Oke. Nggak usah kemana-mana, harus di depan HP aja. aja. Oke, Ya, nah, ketika jam Berarti pasar. modal uang enggak kita? Modal. Ya, kalau Paling kecil berapa? paling kecil 100.000. Iya. 100.000. Betul. Dapat apa itu 100 Sudah ribu? bisa beli saham ini? Bisa. Saham itu sekarang yang paling murah harganya jadi gini. Saham itu paling murah harganya Rp50. Satu lembar? 50 rupiah. 50 rupiah. Ya, 50 rupiah ya. Itu perusahaan apa? Ya perusahaan yang nggak terkenal lah, yang nggak terkenal lah. Nggak terkenal, oke. Pasti yang nggak terkenal. Tapi masih untung gitu ya. Ya. Rp50 dan satuannya saham itu lot. Satu Lot. lot itu 100 saham. Oh. Lot itu 100 Saham. Jadi Saham. ketika mau beli saham yang harganya 50 dikalikan 100. Artinya 100 lembar lah ya. 100 lembar, 100 betul. lembar. Ya. Oke. Satu lot 100 lembar. Lembar, betul. Dan per lembarnya harganya 50. 50 Ya. per paling murah itu, paling murah ya. Itu paling Kita murah. cara paling murah. Paling mahal ada yang sekitar 50 ribuan ada. Oke. Cuma segitu loh. Enggak Itu kebayang kan? minimal satu lot biasanya? Minimal satu lot, betul. Minimal satu lot, jadi untuk transaksi minimal 100 lembar saham. Jadi misal ketika Mbak Mas ini Iya. mau beli saham sesuatu, ya cek aja di aplikasi itu ada harganya. Oh. Iya, misal kayak yang hari ini BRI itu 4.000 ya, satu sahamnya. Jadi tinggal kali 100 saja. 100. Berarti berapa? 4 juta. 400 ribu ya. Dengan kita beli 400 ribu itu sudah punya satu lot saham BRI. Ya, ketika kita sudah punya sahamnya BRI, ya kita seolah-olah jadi pemilik. Ya kita diundang RUPS, kita diundang rapat-rapat. Tapi karena sekarang situasinya ini virtual, dikasih undangannya, linknya kita Terus ikut. itu dari kita misalkan punya satu saham itu ya. Dari total berapa itu kira-kira yang bisa bagi saham? Ratusan juta lembar itu. Ratusan juta lembar. Jadi kita baru punya satu lot ya 0,0000 ya. Pemilikannya nggak punya suara kalau di RUPS. Itu berarti kita membelinya itu melalui broker sekuritas itu. Ya, sekuritasnya kita bisa pilih sesuai yang seret di hati lah. Ada kan kalau kita mau buka rekening bank kan bisa kita pilih-pilih nih yang bunganya paling besar, yang potongannya paling kecil ya. Kita pilih aja. Setiap broker beda. Beda potongan. Oh, oke. Tiap transaksi ada potongannya. Jadi nggak ada biaya bulanan, nggak ada. Biayanya itu dari per transaksi ada potongan berapa persen. Oke. Sebelumnya tips untuk memilih broker. Tips untuk memilih broker yang pertama sekuritas itu yang harus diakui OJK jelas. Oke. Diakui OJK, terus yang kedua yang mungkin yang kedua itu yang populer. Populer. Kenapa harus yang populer? Karena semakin populer, semakin peluangnya perusahaan itu tutup kan semakin kecil. Oke. Ada kan broker yang kecil-kecil yang kita nggak jelas kantornya di mana. Oke. Ya. Wah. Yang populer itu ya kayak selain punyanya bank-bank yang sudah ada ini ya, ada yang populer kayak Bibit, terus kayak Bibit mungkin pernah dengar dari Aditya Dika, terus pernah ada juga kayak IPOT, Indo Premier itu juga ya populer tapi nggak punyanya bank sih, punya perusahaan sendiri itu. Oke. Dia bikin broker sekuritas sendiri lah Itu istilahnya. kantornya ya ada di Surabaya, di Tuban belum ada kantor sekuritas, secara fisik belum ada. Selain Bikin kantor sekuritas. kantor sekuritas. Iya, daripada gitu ya. Iya, bisa lah. Apa namanya sekuritas tadi selain keterkenalan terus kemudian ini apa Populer. Iya populer itu apa nggak ada katakanlah tadi ada potongannya bunganya dan lain bunga. sebagainya itu Bisa. masuk itu juga Masuk, jadi sebagai setiap syarat pilihan ya. betul, setiap sekuritas nanti bisa dipelajari di Google ada banyak. Setiap sekuritas itu punya potongannya masing-masing. Jadi transaksi potongan itu dari jual dan beli. Jadi ketika kita jual dari nilai jual kita 0,016 atau berapa mulai 0, potongannya 0, dari nilai transaksi. Dari Dari nilai transaksi itu berupa rupiah. rupiah. Oh. Ya uang kita yang kita top up itu. Oke. Oke, uang kita yang kita top up. Nah, top up. ada nggak kira-kira dari perusahaan tadi yang misalkan kita tahu nggak ada kantornya nggak kelihatan itu nipu-nipu kayak gitu ada nggak? Bisa jadi, bisa. Tapi jadi. pernah ada ya kasus kayak gitu? Kalau Tipu gitu istilahnya. ketipu secara uang kita hilang, insya Allah nggak ada. Ketipunya seperti ini, misal kita sudah menitipkan uang ke sekuritas tertentu, tapi ternyata sekuritasnya tutup gitu. Mungkin lebih ke situ. Ya. Sekuritasnya ya hilang begitu saja.
Mungkin lebih ke situ. Kalau untuk uang kita dibawa lari kayaknya nggak mungkin. Jadi sekuritasnya ya pilih-pilih yang sekiranya pas sesuai dengan budget, sesuai dengan kriteria, dan yang banyak dipakai lah. Atau mungkin bisa join komunitas yang sudah memulai dulu, pakai apa nih, nanya, bisa tanya seniornya bisa. Berarti tinggal pilih kita yang middle atau yang high low kayak gitu ya? Ya, bisa. Nah, sekarang pada proses nih, Iya. Mas Yuda. Nah, ketika proses itu kan tadi uang saya itu saya blokkan top up di situ kan. Betul. Itu saya gunakan semuanya atau seperti apa itu? Oke, jadi untuk teknisnya begini, ketika kita sudah top up di rekening kita, di rekening sekuritas itu, uang itu belum masih berbentuk saldo, jadi belum bisa jadi saham ketika kita belum membelikan. Oke. Misal kita top up 10 juta, nah 10 juta kan kalau dihitungan untuk saham yang lagi hype sekarang BRI itu kan sudah bisa dapat sekitar 10-20 lotan lah, 20 lot. 20 lot mungkin kan dapat 8 jutaan. Ya ketika kita beli 20 lot saham BRI 8 juta, saldo yang 10 juta tadi masih sisa 2 juta. Oh gitu. Itu 8 juta itu saya mainkan lah istilahnya. Ya ketika gini ya, ini masalah teknis lagi. Jadi ketika saat nanti sudah beli dan ternyata ya ini bedanya trading sama investing ya. Trader sama investor itu gini. Ketika trader itu beli pagi dan ketika siang udah naik banyak misalnya, ya langsung dijual siang itu juga. Itu kan trade, ya pedagang kan. Oke. Ya. Ketika invest ya ketika kita beli sekarang, udah biarin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun mungkin. Oke. Iya. Di dalam aplikasi itu bisa. Bisa. Saya invest atau trading. Bisa satu aplikasi. Nah itu berarti dari rekening itu tiap bulan masukan gitu ya? Atau gimana? Gini, atau misal, ngembang gitu ya? Ngembang ya? Ngembang bukan masuk. Jadi uang yang di saldo sekuritas kita itu nggak bisa ditarik, nggak bisa jadi uang. Yang 10 juta itu tadi. Ya, ketika sudah di top up ya, itu nggak bisa kita tarik jadi uang kecuali kita ada penarikan. Uang yang dari 10 juta kita top up itu kita kirim lagi ke MBG kita, ke rekening lain kita untuk ambil di ATM. Dialihkan berarti ya? Harus dialihkan dulu. Selama nggak dialihkan ya bentuknya saldo. Ya tetap saldo. Nggak bisa diambil. Mas, nah cara untuk mengetahui saham kita itu naik apa turun itu gimana Mas? Di aplikasi itu ada. Di aplikasi itu ketika jam kerja tadi, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore, itu kita bisa mantau. Yang kita beli ini naik nggak sih, turun nggak sih? Ketika semua kita tujuannya investasi ya, terus kita ambil 1 tahun lagi lah. Ya turun ya udah biarin aja. Oh, investasi seperti itu. Investasi kalau saya targetnya 6 bulan baru diambil. Oke. Nah, ini buat Dimas Jajang dan Netralis ya. Karena yang kita pahami ketika investasi saham itu pasti ya trading tadi kan. Ternyata ada 2 ini ya, cabangnya ada 2, yaitu yang pertama tadi trading dan yang satu invest. Ya, Ini yang menarik biasanya yang mana ini? Alirannya berbeda. Kalau semua sekiranya kita sibuk ya, kayak anggota komunitas itu di grup ada beberapa dokter spesialis, pegawai negeri itu kan nggak bisa mantau terus setiap hari di HP. Ya itu biasanya mereka pilih yang invest. Oke. Nah, invest dari mana? Ya cari saham yang sekiranya dalam 1 tahun ke depan prospeknya bagus. Misal sekarang ini kan pandemi sudah agak mereda nih. Jadi pembangunan besar-besaran kan, jembatan, jalan. Oke. Ya pembangunan itu kan sektornya BUMN karya. Oke. Pas kita itu beli aja. bagus. Beli aja itu. Biarkan aja sampai 1 tahun ke depan dan lihat hasilnya gitu. Jadi invest dan trading itu ada dua sesuatu yang berbeda sebetulnya. Oke. Ketika investasi itu memilih yang sekiranya saham itu prospek dalam beberapa tahun ke depan. Ya kita harus rutin baca berita juga. Baca berita apa nih sekarangnya lagi rame apa? Oh pembangunan pemerintah lagi pembangunan besar-besaran ya udah. Yes. Satu pertanyaan tentang invest dan saham ini. Ketika saya katakanlah tadi ada lot 10 juta katakanlah. Yang 2 juta saya pakai invest, yang 2 juta lagi saya pakai trade katakanlah. Nah, ini kedua-duanya ini bisa nggak suatu saat yang diinvest ini saya ambil tak buatkan di trade? Bisa. Sesekali waktu bisa. Oke. Jadi kita dagangnya everywhere and every time sebetulnya. Kayak kemarin ketika saya tujuannya ingin invest ke BUMN karya karena ada pembangunan tol dan lain-lain yang besar. Ternyata dalam hitungan 1 bulan udah naik banyak. 1 bulan udah naik 20% dari modal. Ya Waskita Ati itu 1 bulan kemarin naiknya sampai
30%-an satu Dengan bulan. cara invest lah. Pada tujuan saya itu untuk 6 bulan. Oke. Oh, 6 bulan targetnya 10% aja lah bisa banyak-banyak. Ternyata dalam 1 bulan naiknya sampai 30%. Sudah 30%. Ya udah saya jual. Nggak jadi 6 bulan itu tadi. Iya. Ya maksudnya kan akhirnya ya invest jangka pendek lah, 1 bulannya juga udah invest itu. Sekarang gini pertanyaannya, kenapa juga apa ya BUMN itu lepas saham gitu? Apakah kalau saya tahu BUMN itu kan modal sudah pasti ada di pemerintah. Iya. Kenapa dia juga masih jual saham untuk mendapatkan dana kan otomatis? Iya betul. Gimana pengertiannya itu? Jadi kalau nggak semua BUMN itu IPO ya, istilahnya IPO itu initial public offering atau sahamnya itu ditawarkan ke publik. Ya. Nah, IPO betul. Nggak semuanya ditawarkan ke publik. Semacam kayak Pertamina itu nggak ada IPO-nya. Pertamina BUMN dan nggak ada ditawarkan ke publik. Sahamnya hanya untuk internal aja. Tapi anak kita ketika kita bicara anaknya Pertamina ada Elnusa itu kontraktor Elnusa anak perusahaan itu ada IPO-nya, ada emitennya. Kenapa kok ada yang open publik, ada yang enggak? Yang open publik itu biasanya yang membutuhkan untuk dana-dana tambahan. Kan itu kan dana-dana kita semua nih. Misal kita ingin invest di perusahaan apa ya kita beli dana itu kan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis mereka. Pengembangan bisnis mereka untuk bidang apa? Ketika mereka untung ya kita dibagi hasilnya. Kalau mereka rugi, Ya kita juga rugi. Ya betul. Jadi investasi nggak selalu. Iya, nggak selalu. Sekarang gini Mas, kalau misalnya itu kan aset bergerak tapi online ya, Betul, bisa ya. dikatakan seperti itu kan. Betul. Kalau misalnya tadi Mas Yuda bilangnya syariah, itu memang masuk syariah halal atau haram? Mas? Jadi gini, sebelum Hidup kapitalis. jadi di IHSG itu sudah dikategorikan sebenarnya ada saham yang syariah dan ada yang non syariah dan kita bisa beli dua-duanya bebas. Cuma memang kenapa dikategorikan dua itu mungkin karena sistemnya aja beda. Sistem yang berbeda seperti apa? Kenapa? Yang syariah seperti apa? Non syariah Sebenarnya kalau secara saham nggak ada beda. Cuma mungkin mereka menerapkan sistemnya berbeda karena mungkin yang kita biasanya ada istilahnya bunga, mereka mungkin bagi hasil ya. Oke, hanya istilah berbeda aja. Transaksi dan lain-lain kita bebas mau beli yang syariah, mau beli yang enggak, semua campur jadi satu gitu. Jadi IHSG itu ibarat sebuah pasar, di situ ada stand-stand banyak, kita mau beli apa di situ. Saya baru tahu sekarang ya, ternyata ketika di saham pun ada persamaan antara syariah dan kalaupun nggak sama banget sih, cuma ya iya sama. Sama saja lah. Mungkin hanya perbedaan kata lah ya. Teknologi saja. Ya, Padahal bedanya 0, prakteknya ya. Iya, bedanya 0. Bedanya 0. Nah, ini tadi yang belum terjawab adalah yang tadi yang mana? investasi yang soal apa ya satunya tadi? Trading. Ya. Oke. Ketika kita memutuskan jual dan beli, itu seperti apa? Oke. Jadi gini, kebanyakan kesalahannya investor saham itu biasanya satu ikut-ikutan. Oke. Oh kocokku gitu loh, ikut saham aku ikutan nggak tahu saham itu apa, ikut asal beli ternyata besoknya sahamnya turun sampai perusahaannya tutup, ternyata nggak dijual-jual, ya otomatis uangnya ya ikut minus, hilang betul. Kalau sampai perusahaannya itu istilahnya delisting ya, bangkrut ya, uangnya beneran ikut hilang. Artinya bahwa investasi atau trading atau investasi tadi itu berdasarkan pada ketika perusahaan ini naik, nilai saya ikut naik. Betul. Tetapi ketika ini turun, saya juga ikut turun, betul. Nah, Mas, cara untuk mengantisipasi bahwasanya ketika perusahaan itu bangkrut, tapi kita harus bagaimana sih caranya menyelamatkan uang kita gitu? Jadi gini, perusahaan bangkrut itu ada mekanisme yang luang, nggak langsung hidup tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba pilot ya. Tiba-tiba besok pilot, enggak gitu. Ada proses-proses luang, ada nanti kan perusahaan ada gugatan PKPU, ada gugatan lain-lain, ada sampai dinyatakan pilot kan. Ya dalam proses itu bisa dihitung 3-4 tahun perusahaan itu bisa dinyatakan tutup. Nah, cara untuk mengantisipasinya seperti apa? Ya, jadi ada di IHSG itu ada istilahnya saham-saham yang misalnya dalam tanda kutip berbahaya. Berbahaya itu berpotensi delisting. Delisting itu istilahnya saham itu akan dihapus dari bursa. Ya, di-delete. Istilahnya delisting. Nah, dihapus dari list. Nah, dihapus dari list sebelum dihapus dari list itu ada pengumuman di websitenya, di sekuritas ada pengumuman saham-saham ini loh mau delisting. Rina kalau mau cari pacar juga gitu, delisting dia. Oh ya delisting ya. Aduh. Delisting.
Parah. Jadi nggak langsung top itu aja. Ada prosesnya. Oh, ketika perusahaannya nggak sehat, biasanya nggak melaporkan keuangan. Selama beberapa kali itu diumumkan perusahaannya nggak taat laporan Di keuangan. aplikasi ada. Ada. Jadi para investor tahu ya Mas ya? Tahu, harusnya ketika kita memutuskan saham ya harus tahu. Ya masalahnya banyak orang itu nggak mau tahu. Ya udah. Artinya berarti di situ berita banyak juga. Betul, berita seputar semua perusahaan yang ada Di di situ ada, di sekuritas ada lengkap. artinya kita juga harus memahami keadaan ekonomi perusahaan itu dan faktor-faktor internal, eksternal semuanya harus tahu ini. Betul, kalau itu di istilah sahamnya itu ada istilahnya fundamental. Nah, Fundamental. jadi kita mau iso enak-enak, aneh Ongkang-ongkang. Ya. Ini kita Ongkang-ongkang tuh fisiknya Pak, otaknya masih main terus. kita ngomongin itu yang nggak enaknya ya, yang nggak enaknya biar dan nggak dikira janji palsu kan. Kita bilang, oh koyo enak terus ternyata enggak. Kita ngomongin yang nggak enaknya dulu, yang enaknya nanti belakangan. Mas, Oke. nah berarti kembali lagi ke tadi ya. Berarti kita harus cepat-cepat jual saham kita nih untuk tadi mengantisipasi tadi. Oke, jadi gini, kalau trading itu biasanya kita di grup itu sharing. Gini loh, beli pagi aja. Beli ketika buka pasar itu jam 9 pagi. Buka pasarnya kan jam 9. Ketika sudah oke, kita beli nih. Ketika sudah naik 5%, 10% langsung kita dijual menit itu juga. Pagi itu jam berapa? Jam 9 bukanya. Jam 9. Oke, itu menurut waktu Indonesia atau Ya Indonesia Barat lah. WIB. Oh, Waktu WIB. Indonesia jam 9 pagi itu buka ya ketika Pak beli jam 9 misalnya jam setengah 10 udah naik ya jam setengah 10 jual aja, itu namanya trading di saham ya. Trading di saham jadi gitu, jadi kita belinya hitungan detik udah selesai, nggak harus ditunggu lama-lama. Trading itu kan nama istilah ya, trading itu berdagang, nggak cuma di saham aja, nggak cuma ada kripto, ada forex, itu juga trading semua. Oke, nah kalau yang mata uang itu Ya itu kripto, itu beda lagi, cryptocurrency. Itu konsepnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, cuma bedanya kripto itu 24 jam full. oke, itu nanti disimpan saya. Ah. Karena yang ini masih banyak ini ya. Betul. Oke. Lah kayak yang USD terus pakai Japan. Itu forex itu, Forex foreign juga. exchange. Jadi aktivitasnya sama, cuma yang diperjualbelikan beda. Itu bukan saham. Bukan saham, itu Akan tetapi mata uang. mata uang. Forex itu mata uang. Berarti permainan kurs bukan? Ya, kurs itu. Ini tak jelasin ke ini ya, Iya. ke pemirsa ya. Jadi tadi ya, ketika Forex. kita saham, katakanlah itu ada dua, ada investasi Ada trading. dan ada trading. Nah, ketika trading ini pun ada dua ini di cabang. Yang pertama itu yaitu forex, ada forex dan Banyak kalau trading. saham dan Saham, forex, forex, kripto. kripto. Nah, itu semuanya masuk di Masuk di trading ya. trading ya. Masuk di trading ya. Ya, trading itu aktivitas ya, bukan sebuah lembaga, aktivitas. Aktivitas. Ya, kenapa kripto itu dinamakan trading dan forex dinamakan trading? Karena jual belinya cepat. Oke. Beli sekarang, jual 1 menit, 5 menit lagi gitu. Di trading itu kita jual saham, jual beli saham iya, jual beli mata uang iya, jual beli koin kripto iya. Di situ kegiatan trading semuanya Betul, ya. iya. Bendong, koin lagi dong. Aku lagi dong. Ya? Dong itu mata Sesuk, uang. nek aku sedang aku sesuk ampe. Dong itu mata uang Jepang. Yen Jepang. Oh iya, Dong apa Cina? Dolar Taiwan kalau nggak salah ya. Kok iso? Iso kok ngendi? Mas. Padahal nek sing winginane karpet ya. Terus ini karpet. Ya, masih. Ya. Enggak, makanya kemarin saya kan juga sempat diskusi di Sumur Gendeng kemarin waktu viral-viralnya itu kan banyak sekali Reksadana ya, ya, reksadana di sana semua. Padahal orang kampung tidak tahu apa-apa. Nah, itu bisa nggak secara otomatis begitu? Oke, jadi kalau Autopilot begitu, bot begitu. kalau autopilot itu autopilot saham ya. Ini Itu saham, biasanya, autopilot saham. Oke. memilihnya biasanya ke itu reksadana. Reksadana. Reksadana itu jadi kita nitipkan uang ke manajer investasi namanya. Nah, Itu juga bentuk lembaga resmi yang diakui oleh OJK. Bukan, beda. Oh, beda. Reksadana itu kalau di saham sekuritas, kalau di reksadana Bareksa. Bareksa itu ya sama. Jadi kita nitipkan uang, wes terserah ki mau gawe apa sebenarnya aku pingin menular olah 5%. Betul. Oh. Kita pasrah gitu. Kita nggak tahu uang kita mau diapakan. komisi gimana? Enggak, Reksadananya. Ya nanti ada hitungan komisinya berapa Ada hitungan persen. komisi. Gitu. Oh. Biasanya orang yang nggak mau ribet dan nggak mau belajar lebih jauh,
gampangnya reksadana. Tip gitu aja. Ya kita nitip udah terserah nanti sama barisannya itu dibuat beli saham, dibuat beli obligasi, dibuat beli ori, dibuat beli apa gitu ya. semua Obligasi itu apa lagi itu? itu satu episode lagi nanti. Ini obligasi beda lagi. Beda lagi. Ya ini jadi investasi kalau ya nyata ada rumah, ada emas yang kelihatan kan rumah, lahan, emas. Yang nggak kelihatan ada uangnya, ada saham, berharga. obligasi, ori. Namanya aset ya. Aset itu bentuknya aset. Ya, aset dokumen negara. Wah, ini yang Nggak muda selesai harus nih kalau bahas transparan. satu Bagus, episode bagus. nggak selesai. Oke, yang tadi ketika saham bisa tapi melalui ya autopilot tadi melalui reksadana di mana reksadana itu bisa mengelola uang kita Oke, dan nanti kita tinggal minta targetnya apa. Misal 3 bulan ini saya ingin dari uang saya dapat 5%, ya kita pilih aja yang paling menjanjikan mendekati 5% itu siapa. Mereka yang ngelola uang kita. Nanti kita tinggal melihat reportnya aja, laporannya, oh uangnya dari segini dapat gaji segini, mau diambil sekarang nggak nih. Nah bedanya lagi kalau saham itu misal dari uang yang top up, yang kita top up ya, dan kita butuh duit nih, kita ambil hari itu juga bisa, asal jam kantor buka tadi. Nah, jadi misal jam 9 kita butuh duit dan uang kita di saldo saham semua di sekuritas itu, ya kita ambil, kita tarik tunai tadi dari saldo itu masuk ke ATM, ya bisa kita ambil hari itu juga. Oke, Tanpa regulasi macam-macam. Tanpa regulasi Itu reksadana? enggak, itu saham. Saham ya, saham. dulu Oke, ya. saham, oke. Kalau reksadana lebih lama. Jadi misal kita nitipkan uang 10 juta gitu ya. Butuh waktu ketika kita butuh uang sekarang, butuh waktunya pencairan paling enggak 7-10 hari lah, lebih lama. Berarti kayak Ya, prosesnya lebih lama. deposito itu sebenarnya juga saham juga sebenarnya. Ya, deposito Yang paling itu sederhana itu. salah satu instrumen investasi juga. Ya lewat perbankan. Betul, tapi kan deposito itu saya nggak menjelajahkan ya, tapi kita perspektif yang lebih luas. Deposito itu satu, kenapa saya nggak terlalu suka? Karena uang kita nggak bisa diapa-apain dalam rentang waktu tertentu. Ya. Kita udah kontrak 1 tahun, ya udah 1 tahun Iya, baru ada kita bisa. jangkanya. Mending ke reksadana sebenarnya. Betul, Lebih lebih kecil lagi reksadana. Nah, betul. Dan deposito itu dapatnya mungkin sekitar 3-5% setahun ya. Setahun hampir semua bank rata-rata 3-5%. Sementara inflasi negara kita, ini penyusutan nilai mata rupiah kita itu rata-rata setahunnya 6%. Jadi uang itu, ya Mana itu? inflasi uang, inflasi itu sih. Misal Mas Pipin sekarang 10 tahun lalu beli belanja di supermarket 100.000 ya dapat 1 gram yang full. Nah, sekarang beli belanja 100.000 mungkin 1 gram saja. Ya mata uang itu menyusut gitu loh. Iya. Inflasi namanya. Inflasi. Kalau laporan dari keuangan itu rata-rata inflasi negara kita itu 6-7%. Kenapa itu terus inflasi itu gimana? Apa dampaknya kira-kira terhadap perekonomian? Ya harga kan Ya, semakin harga mahal. mahal. Mata uang itu nggak ada nilainya ada menyusut. nilainya. Ya, nilainya menyusut. Sementara ketika kita dan mungkin bank kan sudah punya aturannya, deposito itu selalu di bawahnya inflasi. Itu mungkin pertanyaannya Kang Mas Pito tadi. Kang Mas Pito mungkin tanya apakah inflasi itu setiap setiap tahun itu ada, pasti terus. ada inflasi terus dan inflasi. itu naik terus. Sepertinya begitu ada. Itu sebenarnya. Iya. Dulu motor itu berapa? 1 Ya. jutaan, 2 jutaan. Nah, sekarang 40 jutaan. Oke, itu tergantung dari Kondisi negara. Tapi yang tidak begitu, tidak seberapa terpengaruh mungkin BBM ya. BBM hanya berapa ini? Karena mungkin ada subsidinya. ini Iya, ini soal inflasi, deflasi dan lain sebagainya Iya. tentang ekonomi politik istilahnya ya. Kalau kita tanya sama ini aja besok ke Kita dosen keberbalikan contoh. Apa sih inflasi itu? Iya, Setahu kita saya, tanya, belajar tentang itu ya. setahu saya inflasi itu ya penyusutan mata uang itu aja. Penyusutan mata uang. Oke. Baik. Ini sebenarnya dari sastra kok ke ekonomi itu gimana? Iya. Sastra ekonomi. Bentuk komunitas sih, San. Ini the power of kepepet apa gimana? Ada lagi satu komunitas nih, stand up. Stand up bareng ngono. Betul ya. Jadi betul saya sarjana sastra Inggris di B Malang. Ya kenapa di investasi saya pertama kenal saham itu dari teman You kuliah. meet with the investment ya. Yes. Jadi pertama dari teman kuliah itu kenal ini saham, sempat diajak ke
semacam workshop itu, tapi dulu nggak paham. Beneran ketika masih menyimak teori ini masih ngambang. Apa sih? Oh, cuma sebatas ya. Tapi nanti ketika masuk itu lebih asik ternyata. Dulu 2015-2016 diajak teman sebenarnya. Ini loh ikut ini. Adalah coba-coba ternyata kok asik gitu loh. Asik ketika terus 2000 ya karena itu 2019 tiba-tiba meledak, banyak yang ingin bikin teman-teman komunitas lain, guru-guru, teman narasumber dokter juga. Nah, oke. Ikut akhirnya saya bikin komunitas. Ikut itu ya. Iya. Terus gini, Mas Yuda, ada berapa macam aplikasi kan di mana di Play Store itu? Ya, betul. Untuk pemula enaknya pakai yang mana? Nyebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat informasi kasih. Buat kita yang butuh Iya. investasi. Iya. Kan ada salah satu nomor masukan grup WA tadi. Oh bisa. Oh iya. Jadi untuk kenapa setiap teman yang mau gabung tanya apa mas yang paling bagus, saya rekomendasikan iPod. Aplikasinya di Play Store iPod namanya. iPod ya. Ya iPod. Itu sekuritasnya Indo Premier. Kantor yang paling dekat itu di Surabaya. Di kota-kota Tebuannya. Kenapa iPod? Satu itu fiturnya paling gampang. Itu paling dekat dengan Indomaret ya. Ya. Apa itu? Indo apa tadi? Ya. Indo Premier. Indo Premier. Indosat. Iya. Sama ini apa namanya ikan terbang Indosiar. Ini malah ngelawak ya. Ngelawak. Ada lagi Indovision loh. Ya, Indonesia. Indonesia ini. iPod itu yang paling mudah. iPod ya. Ya, betul. Di iPod itu apakah ada semacam kayak gratisan itu? Hah? Oh, gratisan apa? Ada. Gratisan itu loh yang awal. Ya biasanya gini, promonya tiap sekuritas kan beda-beda. Ada yang misalnya kayak gini, cashback. Misal kita kita daftar, kita tiba-tiba dikasih saham gratis, ada. Itu ajaib. Ada sekuritas namanya ajaib. Oh, yang ajaib itu tadi. Ya, ajaib. Pasti pernah dengar. Apalagi pecinta drama Korea pasti tahu itu ajaib. Endorsernya soalnya artis-artis K-pop itu. Artis K-pop yang ganteng-ganteng putih-putih itu. Jadi Saya genrenya Jepang ya mas. cocok berarti. Saya Ukraina aja. Nah itu biasanya ketika daftar di promo tertentu ya nggak setiap saat sih, di promo tertentu ketika daftar itu biasanya dapat saham gratis. Gambarnya lampu Aladin itu bukan? Ya betul. Yang gambarnya lampu Lampu Aladin, lampu Aladin, ajaib. Lampu Aladin. Itu juga ada di Play Store ajaib namanya. Itu dari Indonesia atau luar? Indonesia ajaib Indonesia. Indonesia. Betul. Oh, baik. Yang luar juga ada Philips Sekuritas atau macam-macam. Yang Indonesia K-pop ya tadi ya. Indonesia ya tetap K-pop ya. kalau yang pecinta K-pop lebih baik ke ajaib. Soalnya ketika buka ada apa? Langsung, siapa Pak. Ajib apa? Han Ji Pyong atau siapa itu yang startup itu loh? Enggak tahu. Han Ji Pyong itu pokoknya itulah yang ganteng-ganteng itu loh. Iya. Saya nggak paham. Aku bukan berarti kata berapa. Mas Yuda, saya mau tanya, ketika kita melakukan seperti itu dan lain sebagainya, itu kira-kira kita ini enggak bayar pajak enggak? Bayar dong, bayar. Pajak kena ya? Jadi salah satu syarat daftar sekuritas itu wajib punya NPWP. NPWP. Tuh, wajib punya NPWP. Jadi ada potongan pajak. Sekarang EKTP sudah jadi NPWP. Iya, tapi kayaknya belum deh. Jadi ketika daftar KTP sendiri, NPWP sendiri. Jangan sampai itu. Ya. Jangan sampai pokoknya KTP jangan sampai jadi NPWP. Ya? Syaratnya harus punya NPWP dan KTP. NPWP. Ya. Oke. Pak Pipit ada pertanyaan? Apa ini bingung. Nah, Begitu ada KTP jadi NPWP. Iya. Wah itu ya. Oke. Kalau bisa diceritakan sedikit tentang Bitcoin tadi gimana? Oke, jadi Bitcoin itu jadi Bitcoin itu salah satu produk. Nama pasarnya cryptocurrency itu mata uang digital. Jadi konsepnya sama, jual beli juga dengan saham tadi, cuma di kripto itu nanti nggak ada limit waktunya, 24 jam full, tanggal merah, tanggal melekan. Jadi saya pernah di kripto itu nggak bisa tidur semalam. Nah, kenapa? Ya nungguin ini deg-degan ini naik atau turun gitu. Jadi naik turunnya sangat ini ya? iya betul. Dinamis. Oke. Jadi kalau saham itu naik maksimal dibatasi 30 sampai 35% naik full dalam sehari ya. Dan turunnya itu dibatasi maksimal 6 sampai 7%. 7% lah maksimal per harinya. Nggak boleh lebih. Jadi ada kalau saham Itu rumusnya ya? yaitu aturan dari BI itu. Oke. Dari Bursa Efek
kalau mau turun sehari itu maksimal hanya 7%, nggak boleh lebih. Nah, sementara di kripto nggak ada batasan itu. Berarti minus ya. Ya iya, makanya kalau punya temen kripto dan tiba-tiba nangis, sesuatu yang wajar. Tetapi di kripto pun itu kan ada dana yang sebenarnya nggak besar-besar amat kan? Bisa apa ini? Bisa 100.000, bisa sama Rin. Bisa sama. Jadi di kripto sama investasi mulai 100.000. Cuma 100.000 kan kalau Mas Denny, Mas Pipit itu mau belanja di pasar 100.000 dapatnya apa kan juga sedikit. 100.000 mau dapat daging sapi 5 kilo kan jadi gepui bakule. Kripto pun juga ada mata uang ya? Mata uangnya enggak mata uang negara resmi yang sekarang sudah ada, enggak. Tapi Berupa mata uang digital. Nah, salah satunya Bitcoin tadi. Tapi itu bisa diuangkan, yang Bitcoin Bisa diuangkan pun, jadi ya ketika itu kita alihkan ke rekening, dan rekening itu kita tarik, bentuknya gitu, konsepnya gitu, gitu ya. sama konsep. Tak kirain kayak ngecik gitu. Kayak ngecik. Sudah ada peringatan Ya, monggo yang mau lewat karena ada hujan ini ya. ya. Dimas Diajeng di podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung acara kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorbei, Selamat datang kembali. ada Python Adventure, Ya, Piton. ada Queen Pie, Bye. ada Gibran Agni Raja Fresh Fish Supplier. Terus kemudian ada Seafood Putra Ronggolawe, halo Cak Tom. Iya, dan ini pas hujan-hujan ada yang butuh rumah. Dan ini ada Rina Widya Fashion. Itu belum tak kirain sudah disebut tadi. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah, ini bisa sekali ya untuk membeli rumah di Gria Asri Bogoran. Lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6, RW 18, Penambangan, Semanding, Tuban. Nah, harganya terjangkau sekali. Berapa, Kak? Mulai 207 juta saja. Rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi, Pak Denny. Nah, untuk pembayarannya ada 3 nih, bisa cash tempo, sama kredit bank. Ada 3 ya. Iya. Mudah itu ya. Mudah sekali. Nah, Pakai uang tadi. iya. Ada juga nih rumah subsidi, namanya Perumahan Surya Madani Widengan, PT Bumi Surya Utama. Bumi Surya Utama, apa Iya. kabar? Lokasinya ini alamat perumahannya di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan tipe rumah ukuran 30 dengan luas tanah 72 meter persegi. Dan harganya ini aduh sudah nggak zamannya lagi ya, cuma 150 juta 500 ribu saja. Ya, sudah dapat rumah dengan DP 7.550.000. Nah, bagi Dimas Diajeng yang berminat bisa langsung menghubungi kontak person Omah Tuban Manajemen nih atas nama Yudi di 0812 3299 3189. Aku tahu orangnya itu. Dan juga Wildan di 0823 3307 1672. Saya juga tahu orangnya itu berdua itu tahu. Kemarin kesana saya nggak diajak. Enggak diajak. Itu harusnya ada nomor telepon saya juga. Ya makanya kalau mau, ya ini tempatnya semuanya strategis dengan harga yang sangat-sangat bisa terjangkau oleh konsumen. Ya. Ini loh, pasar baru. di Facebook ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan apa? Dari Romo Sujarwoto. Iya. Pertanyaannya gimana? Jadi untuk narasumber, terus pengeterapan hukum Islamnya gimana? Mungkin kaitannya dengan syariat. Oh, syariat. Tadi sudah saya singgung ya, halal atau haram sih Ini syariat. Pak Jarwoto ini katanya. Oh, itu Pak dosennya. Iya. Jadi gini, saham bursa efek itu saya sebelum terjun juga sudah baca-baca. Salah satu poinnya itu Baca-baca ayat. Bukan syariat ya tadi ya. baca-baca legalitasnya. Jadi salah satu poinnya itu bursa saham ini
halal versi menurut MUI. Nah, MUI halal. Ya karena kan zaman Nabi belum ada bursa saham kan. Jadi kan Ada menurut MUI juga zaman Nabi. Oke. Jadi menurut MUI halal. Kenapa halal? Karena di situ syarat perdagangan adalah ketika ada Akad. pembeli, penjual dan ada barang ijab kabulnya. Dan di saham kan ada barangnya. Cuma karena kita semuanya sudah modern, barangnya diperingkas di dalam bentuk digital. Oke. Sebelum ada HP, sebelum ada aplikasi ini ya kita jual belinya ya dokumen bentuknya surat. Yang konvensional. Yang konvensional dulu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu bentuknya ya surat-surat itu, surat-surat negara itu kepemilikan. Karena sekarang lebih modern, kan lebih dipermudah dengan adanya aplikasi itu. Ketika kita bilang beli 100 slot, ya udah di HP itu ada bentuknya, ada suratnya semua bentuknya digital. Kan nggak Artinya jelas ya kan? ada akadnya kan, ada barangnya yang diperjualbelikan ya, bukan barang goib dan fiktif ini, ada barangnya. Sesuai dengan syariah lah Pak. Ya insya Allah Bisa begitu. kita pegang ya. Bisa kita pegang di HP-nya kan. Sertifikasi dari MUI. Kita pegang HP-nya. Kalau mau bukti fisik ya datang ke perusahaannya aja, minta sahamnya mungkin 100 slot, berarti kan nanti dibawakan 10.000 lembar ya. Tapi artinya tidak ada perbedaan ketika berproses atau mekanisme teknik perdagangan saham maupun investasinya baik syariah maupun yang konvensional. Sama saja. Sama. Semua dalam satu pasar dan kita milih aja saham-saham yang dikategorikan syariah sama bursa efek siapa, saham yang satunya siapa. Berarti artinya yang membedakan itu awalnya. Yang enggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Oke. Enggak ada yang beda. Cuma kita di pasar itu tinggal milih aja mau yang saham yang syariah atau non syariah gitu aja. Oke, baik. Nah, Ya, lama nih. ya ini yang saya sebutkan tadi 2 orang tadi ya, itu sudah ngasih kode. Artinya kita harus pamit nih ya. Iya. Dan alhamdulillah pada episode yang ke-54 ya. Wah, Ini 52 ini gara-gara investasi ini langsung naik dia. investasi terus langsung hujan loh. Barokah ini. Semoga saja semua yang ada di sini dapat bisa berinvestasi melalui itu. Nah, Amin. satu pertanyaan Iya, saja. Iya. Apakah itu harus perorangan atau perusahaan untuk bisa masuk ke sana? Untuk pembeli. Iya. Untuk pembeli perorangan. Harus perorangan, nggak boleh perusahaan ya. Perusahaan nanti akadnya beda lagi. Beda Oke. lagi. Ya, itu Dimas Yajak sebagai closing statement, monggo Mas Yuda untuk rekan-rekan di sana. Closing statement. Jadi ini bedanya investasi dan menabung. Ketika kita menabung sekarang nilainya 10.000, 10 tahun ke depan juga akan tetap bernilai 10.000. Ketika sekarang kita 10.000 bisa beli 2 botol boba, mungkin 10 tahun mendatang 10.000 hanya bisa beli sedotannya aja. Oke. Ya, jadi tapi berbeda ketika kita investasi 10.000 sekarang, bisa jadi ke depannya bisa jadi 100.000, 1 juta dan nggak ada limitnya mungkin. Asalkan investasi kita tepat sasaran, nggak salah tempat dan bisa dipertanggungjawabkan. Caranya ya terus belajar. Mengapa komunitas yang saya bikin namanya belajar investasi itu bukan investasi itu aja gitu. Karena investasi itu akan terus menarik untuk dipelajari, bukan untuk berhenti di situ saja. Menarik sekali. Artinya kita tetap belajar dan pandai-pandailah untuk berinvestasi mumpung masih muda. Demikian, sampai ketemu lagi di Cedik Geni episode selanjutnya. Tetap salam Cedik Geni. Offline.